Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minasan saya akan lanjutkan untuk menjelaskan materi yang berikutnya ya. Oke, materi atau tata letak atau posisi benda yang berikutnya adalah ini ya. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Ini ada gambar ya. Ini namanya adalah terebi ya. Gambar yang ini adalah terebi. Apa sih terebi? Terebi artinya adalah televisi. Ya, terebi di sini artinya adalah televisi. Lalu gambar yang kedua, di sini ada kabin. Ya. Kabin. Apa itu kabin? Kabin di sini artinya adalah vas bunga ya. Kabin di sini artinya adalah vas bunga ya. Jadi ada dua benda. Yang pertama ada terebi ya atau televisi, dan juga kabin atau vas bunga ya. Oke, sekarang kita lihat posisinya. Untuk gambar yang pertama, posisi kabin atau vas bunga ini dia ada di depan terebi ya, ada di depan televisi. Jadi si vas bunga ini posisinya ada di depan televisinya. Nah, untuk posisinya depan dalam bahasa Jepang yaitu mae ya. Jadi mae dalam bahasa Indonesia artinya adalah depan ya. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk gambar yang kedua. Di gambar yang kedua ini terebi dan juga kabin. Kabinnya atau si vas bunga ini posisinya ada di belakang si televisinya gitu ya. Kalau tadi si vas bunga ada di depan televisi, kalau yang ini sekarang vas bunganya ada di belakang televisinya. Nah, belakang dalam bahasa Jepangnya disebut dengan ushiro. Ya, disebut dengan ushiro. Jadi mae ya, mae di sini artinya adalah depan, dan ushiro di sini artinya adalah belakang ya. Sampai di sini minasan bisa memahami perbedaan antara mae dan ushiro ya. Sekarang kita akan mulai masuk ke pola kalimatnya. Kita lihat ya. Ya, ini ada pola kalimat yang pertama. Boleh dilihat lagi gambarnya, ada gambar televisi atau ada gambar terebi, dan di depannya ada kabin. Apa sih kabin? Kabin itu artinya adalah vas bunga ya. Kita lihat dulu pola kalimatnya. Ada kata benda satu ditambah partikel no ditambah dengan posisinya yaitu mae. Apa sih mae artinya? Mae di sini artinya adalah depan. Ditambah dengan partikel ni ya. Nih di sini artinya adalah di ya. Lalu ditambah dengan kata benda dua ditambah dengan partikel ga, lalu ditambah dengan imas jika dia bendanya adalah benda hidup, atau ditambah dengan arimas jika dia bendanya adalah benda mati ya. Sekali lagi pola kalimatnya adalah kata benda satu ditambah dengan partikel no ditambah dengan mae atau depan ditambah dengan partikel ni ditambah dengan kata benda dua ditambah dengan partikel ga ditambah dengan imas ataupun arimas ya. Sekarang kita lihat penjelasannya. Katanya pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan bahwa di depan kata benda satu ada kata benda dua. Oke. Di depan kata benda satu ada kata benda dua ya. Di depan kata benda satu ada kata benda dua. Itu katanya penjelasannya ya. Nah, sekarang kita coba lihat contoh kalimatnya kira-kira seperti apa ya. Ya, ini contoh kalimatnya dari gambar yang ada di depan tadi ya. Oke. Terebi no mae ni kabin ga arimasu ya. Terebi no mae ni kabin ga arimasu ya. Terebi di sini artinya adalah televisi. Terebi artinya adalah televisi. Mae di sini artinya adalah depan. Kabin di sini artinya adalah vas bunga. Arimas di sini artinya adalah ada, diperuntukkan benda mati. Jadi, kalau tadi pola kalimatnya adalah di atas kata benda satu ada kata benda dua, maka kita terjemahkan terebi no mae ni, di depan televisi
kabingga arimasu, ada vas bunga. Ya, sekali lagi, terebi no mae ni, di depan televisi, kabingga arimasu, ada vas bunga. Ya, terebi no mae ni kabingga arimasu, di depan televisi ada vas bunga. Gitu ya menerjemahkannya ya minasang ya. Gampang kok pokoknya ya. Sekarang kita lihat lagi penjelasan dari unsur-unsur yang ada di kalimat di atas ya. Yang pertama ada terebi. Apa itu terebi? Terebi artinya adalah televisi. Dia sebagai kata benda satu ya. Jadi kata benda satunya di sini adalah terebi atau televisi. Lalu ada no, ya no di sini adalah partikel. Yang ini no ya minasang ya, yang saya berikan bulatan ya. No di sini dia adalah partikel yang memberikan keterangan atau sebagai partikel keterangan. Keterangan dari posisi atau letak bendanya ya. Lalu mae. Nah, mae di sini artinya adalah depan, dia sebagai posisi atau letak bendanya ya. Mae di sini artinya adalah depan. Yang ini nih, mae-nya. Ya. Lalu ada ni. Yang mana sih ni? Nih. Yang ini ya. Ni di sini artinya partikel ya. Artinya adalah di ya. Ni-nya ini partikel dan di sini artinya adalah di ya. Lalu ada kabin. Kabin ini dia sebagai kata benda dua posisinya. Ini minasang kabin. Ya, kabin di sini vas bunga posisinya sebagai kata benda dua. Lalu ada ga. Ya, ga di sini dia juga sebagai partikel. Partikel apa? Partikel yang menentukan objek. Nah, di sini ga. Objeknya yang menjadi objek pembicaraan adalah si kabin atau si vas bunga ini ya. Dan yang terakhir adalah arimas. Arimas itu apa sih? Arimas itu artinya adalah ada untuk benda mati ya. Arimas di sini artinya adalah ada untuk benda mati. Kita lanjutkan ya. Oke. Kita akan masuk ke pola kalimat yang kedua dari mae dan ushiro atau depan dan belakang ya. Kita lihat dulu di sini ada gambar televisi. Ada gambar televisi, lalu ada gambar vas bunga di belakangnya ya. Ada gambar televisi dan gambar vas bunga di belakangnya. Ya, ada gambar televisi dan ada gambar vas bunga di belakangnya ya. Di belakang ini tadi bahasa Jepangnya adalah ushiro ya. Nah, sekarang kita akan lihat untuk contoh kalimatnya ya. Untuk pola kalimatnya. Kata benda satu ditambah dengan partikel no, ditambah dengan letaknya yaitu ushiro. Apa sih ushiro? Ushiro artinya adalah belakang ya. Ushiro artinya adalah belakang. Ditambah dengan partikel ni, ya ini ya. Ditambah dengan partikel ni, ditambah dengan kata benda dua, ditambah dengan kata benda dua, ditambah dengan partikel ga, ditambah dengan imas jika dia bendanya adalah benda hidup, atau ditambah dengan arimas jika dia bendanya adalah benda mati ya. Nah, sekarang kita lihat dulu penjelasannya. Katanya pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan bahwa di belakang kata benda satu ada kata benda dua. Di belakang kata benda satu ada kata benda dua. Di belakang kata benda satu ada kata benda dua ya. Sebenarnya minasang, kalau minasang melihat aduh sensei pola kalimatnya panjang sekali gitu ya. Sebenarnya pola kalimatnya tidak panjang gitu ya. Karena apa? Karena kita sudah belajar ini nih. Kata benda ditambah ga ditambah imas dan arimas ya. Kata benda ditambah ga ditambah imas atau arimas. Ini kita belajar di pola kalimat imas dan arimas atau keberadaan benda ya. Ini kita udah belajar, ada buku, ada kucing gitu ya, ada tas, ada anjing gitu ya. Kita sudah belajar ini. Tinggal ditambahkan letaknya, di mana tas, di mana kucingnya, di mana bukunya gitu ya. Kita tambahkan letaknya yaitu ada ini, di depan, di atas, di bawah, di belakang gitu ya. Jadi sebenarnya pola kalimatnya nggak terlalu panjang. Apalagi kalau misalnya minasang sudah melihat contoh kalimatnya ya. Nah, sekarang coba kita lihat contoh kalimatnya ya dari pola kalimat yang tadi kita pelajari. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. Terebi no ushiro ni kabin ga arimasu. Terebi no ushiro ni kabin ga arimasu. Terebi artinya adalah televisi. Terebi artinya adalah televisi.
Ushiro artinya adalah belakang. Kabin artinya adalah vas bunga. Arimas artinya adalah ada untuk benda mati. Terebi no ushiro ni, di belakang televisi, kabin ga arimasu, ada vas bunga. Ya, di belakang kata benda 1 ada kata benda 2. Terebi no ushiro ni, di belakang televisi, kabin ga arimasu, ya. Terebi no ushiro ni kabin ga arimasu, di belakang televisi ada vas bunga. Ya, itu ya terjemahannya. Nah, sekarang kita lihat unsur-unsur kalimatnya dari kalimat yang ada di atas. Yang pertama, ada terebi, ya. Ada terebi, dia posisinya sebagai kata benda 1. Ini minasang, terebi di sini posisinya sebagai kata benda 1, ya. Lalu ada no, ya. No di sini dia adalah partikel keterangan, ya. Keterangan dari posisi bendanya. Lalu ada ushiro. Nah, ushiro ini sebagai posisi atau letak bendanya. Apa sih ushiro? Ushiro di sini artinya adalah belakang, ya. Ini ushiro, ya. Artinya adalah belakang. Lalu ada ni, ya. Ni di sini adalah partikel yang menyatakan letak. Ini ni. Yang saya berikan lingkaran, ya. Ini adalah partikel, artinya adalah di, ya. Dia menunjukkan letak, ya, di belakang, di depan, di atas, di bawah, gitu ya. Jadi ni di sini artinya adalah di. Lalu yang berikutnya ada kabin, ya. Kabin di sini sebagai kata benda 2. Apa sih kabin? Kabin di sini artinya adalah vas bunga, ya. Lalu ada ga, ya. Ga ini adalah partikel yang menentukan objek. Jadi minasang harus ingat di depan arimas ataupun di depan imas itu harus letaknya adalah partikel ga, ya. Diletakkannya adalah partikel ga di depan imas atau arimas, ya. Dan arimas sendiri di sini artinya adalah ada untuk benda mati, ya. Insya Allah bisa dipahami dan penjelasan sensei cukup jelas, ya, gitu. Tapi kalau misalnya masih ada yang belum paham, pokoknya langsung ditanyakan aja, ya. Oke, sekarang kita lihat lagi contoh-contoh kalimat yang menggunakan kata tunjuk depan dan belakang dalam bahasa Jepang, ya. Kita lihat dulu contoh kalimatnya. Tanaka-san no mae ni neko ga imasu. Tanaka-san no mae ni neko ga imasu. Kita terjemahkan, Tanaka-san artinya adalah saudara Tanaka. Mae artinya adalah depan. Neko artinya adalah kucing. Dan imas artinya adalah ada untuk benda hidup. Benda hidupnya ini nih, kucing, ya. Jadi kalau kita mau terjemahkan, Tanaka-san no mae ni, di depan saudara Tanaka, neko ga imasu, ada kucing. Tanaka-san no mae ni, di depan saudara Tanaka, neko ga imasu, ada kucing, ya. Tanaka-san no mae ni neko ga imasu, ya. Di depan saudara Tanaka ada kucing, ya. Paham ya minasang, ya? Oke, kita masuk ke kalimat yang kedua. Kaidang no ushiro ni hito ga imasu, ya. Kaidang no ushiro ni hito ga imasu. Kaidang artinya adalah tangga, ya. Kaidang di sini artinya adalah tangga. Ushiro artinya adalah belakang. Ushiro artinya adalah belakang. Hito artinya adalah orang, dan imas artinya adalah ada untuk benda hidup, ya. Jadi kalau kita terjemahkan, kaidang no ushiro ni, di belakang tangga, hito ga imasu, ada orang. Sekali lagi, ya. Kaidang no ushiro ni, di belakang tangga, hito ga imasu, ada orang, ya. Kaidang no ushiro ni hito ga imasu, ya. Di belakang tangga ada orang, ya. Dua-duanya menggunakan imas, ya, karena di depan imas ini, karena di depannya ada benda hidup yaitu hito dan neko atau kucing dan orang, ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga, minasang. Kita baca dulu. Heya no mae ni tana ga arimasu. Heya no mae ni tana ga arimasu. Heya itu apa sih? Heya itu artinya adalah kamar. Heya ini artinya adalah kamar. Lalu ada mae. Apa itu mae? Ya, mae di sini artinya adalah depan. Lalu ada tana. Tana artinya adalah rak atau lemari. Dan juga ada arimas, artinya adalah ada untuk benda
hidup. Sekarang kita terjemahkan. Heya no mae ni, di depan kamar, tanaga arimasu. Ada rak, ada lemari gitu ya. Heya no mae ni tanaga arimasu ya. Di depan kamar ada rak ya. Di depan kamar ada rak. Heya no mae ni tanaga arimasu. Oke, kita baca contoh kalimat yang terakhir untuk pola kalimat mae dan ushiro. Ya. Isu no ushiro ni gomi bako ga arimasu. Ya. Isu no ushiro ni gomi bako ga arimasu. Isu artinya adalah kursi. Isu artinya adalah kursi. Ushiro artinya adalah belakang. Gomi bako artinya adalah tempat sampah. Dan arimas artinya adalah ada untuk benda mati. Kita terjemahkan. Isu no ushiro ni, di belakang kursi, gomi bako ga arimasu. Ada tempat sampah. Ya. Isu no ushiro ni, gomi bako ga arimasu. Ya. Di belakang kursi ada tempat sampah. Ya, ini ya terjemahannya. Ya, minasang, semoga bisa dipahami untuk contoh-contoh kalimat dengan menggunakan letak atau posisi bendanya mae dan ushiro ya. Jadi kita sudah belajar ada 4 ya. Yang pertama ada ue artinya atas, lalu ada shita artinya bawah, lalu yang ini juga ada mae artinya depan, dan ada ushiro artinya belakang ya. Nah, saya cukupkan sampai di sini untuk pola kalimat mae dan ushiro. Kalau misalnya minasang ada yang mau ditanyakan, hai dozo kite kudasai ya. Silakan tanyakan sama Sensei langsung di grup diskusi ya minasang ya. Nah, setelah ini Sensei akan langsung melanjutkan ke pola kalimat yang berikutnya atau ke tata letak benda yang berikutnya ya. Hai, arigatou gozaimasu.